Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan kita hari ini. Sebelum kita mulai untuk melanjutkan materi kita ya di hari ini, saya ingin menanyakan terkait dengan UTS kemarin, kira-kira bagaimana? Apakah ada kesulitan? Saya belum cek ya, saya belum koreksi, tapi saya lihat dari beberapa yang sudah mengumpulkan ya, cuman beberapa tapi belum sempat saya koreksi ya. Beberapa yang sudah berhasil ya mengerjakan setiap soal dengan benar. Tapi dengan yang lain bagaimana? Mungkin ada kesulitan? Mudah ya? Halo? Gimana untuk UTS-nya? Aman, Pak. Aman ya? Aman. Given. Oke. Yang lain gimana? Ataukah ada mungkin aman-aman ya? Oke, kemarin saya buat soalnya memang kurang lebih bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam ya. Harusnya sih aman ya. Tapi belum saya cek ya. Nanti kalau sudah saya cek, kita akan bahas bersama-sama ya. Mungkin minggu depan, nanti kita akan coba bahas terkait dengan UTS-nya. Oke, kita akan melanjutkan materi kita hari ini. Kalau Anda sudah lihat di ULS, Anda bisa download materinya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai image segmentation ya. Yaitu kita akan mencoba untuk mendeteksi sebuah objek di dalam sebuah image. Sebetulnya untuk mendeteksi sebuah objek itu ada 2 cara. Bisa menggunakan object detection, bisa juga menggunakan image segmentation ya. Tapi untuk perkuliahan kita hari ini kita akan fokus untuk menggunakan image segmentation ya. Jadi nanti kita coba pisahkan sebuah objek dengan background-nya. Kita bisa fokus ke objek-objek tertentu sehingga nanti objek tersebut bisa merepresentasikan sebuah benda ya di dalam sebuah image itu. Sebetulnya tekniknya cukup simpel ya dan beberapa sudah sempat kita bahas juga ya. Untuk image segmentation ini bisa kita gunakan kalau kita ingin mendeteksi sebuah edge ya. Kemarin masih ingat kalau kita mendeteksi sebuah edge itu menggunakan kernel apa? Mendeteksi sebuah edge ya. Kita kemarin waktu transformasi citra ya. Belajar mengenai transformasi citra, Anda mengetahui Anda belajar mengenai kernel yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi sebuah edge ya. Edge itu apa? Itu loh apa namanya? Tepi ya, garis tepi. Itu kan kalau kita punya sebuah gambar misalnya kayak catur ya, papan catur, kita bisa mendeteksi hanya edge-nya saja. Nah, kemarin kita sudah sempat membahas itu ya waktu belajar transformasi citra. Ada yang masih ingat mungkin menggunakan kernel apa? Apakah menggunakan kernel Sobel ataukah menggunakan kernel Laplacian, ya kan? Kalau kita ingin mendeteksi sebuah edge itu kira-kira kita harus menajamkan gambar itu atau mensmoothkan gambarnya kira-kira. Kita juga sempat menggunakan domain frekuensi ya untuk mendeteksi sebuah edge ya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak? Kernel apa sama kalau kita menggunakan domain frekuensi itu namanya apa metodenya? Ada yang masih ingat? High pass filter, betul atau enggak? High pass filter. High pass filter, berarti kita ingin menajamkan sebuah image di domain frekuensi ya. Caranya bisa kita menggunakan Gaussian ya, kita bisa menggunakan Butterworth, kita bisa menggunakan garis apa namanya? Membentuk sebuah lingkaran di tengah itu ya, ideal high pass filter ya. Setelah kita ubah ke domain frekuensi, kita hilangkan frekuensi yang rendah ya, frekuensi yang nilainya rendah, sehingga frekuensi yang kita filter ya, yang kita ambil itu adalah frekuensi yang tinggi. Otomatis kita bisa mendeteksi sebuah edge dalam sebuah image ya. Itu juga termasuk image segmentation karena kita akan mencoba untuk mengambil sebuah objek berdasarkan edge-nya gitu kan ya. Nah, kalau kita menggunakan itu ada 2 nanti ya, image segmentation sama object detection ya.
Untuk image segmentation kita bisa menggunakan salah satunya yang sudah kita sempat bahas itu menggunakan edge detection ya. Oke, kita langsung bahas saja ya untuk materi kita hari ini. Oke, jadi kita fokus untuk image segmentation ya. Oke. Oke, untuk yang akan kita bahas ini ya, kita akan belajar dulu apa itu image segmentation dan mengapa kita butuh menggunakan image segmentation ya. Real case-nya apa, gunanya apa, nanti kita akan coba bahas. Dan kita juga akan membahas mengenai berbagai macam tipe untuk image segmentation. Untuk image segmentation ini banyak sekali tipenya, banyak sekali metodenya yang bisa kita gunakan. Dan nanti Anda akan mendapat tugas untuk mencoba metode atau algoritma lain untuk melakukan image segmentation selain yang kita bahas hari ini. Karena sebetulnya banyak sekali metode yang ada ya untuk image segmentation dan semuanya itu sebagian besar ada di library-nya OpenCV sama Scikit-Image ya. Nanti silakan Anda cari dan coba sendiri-sendiri. Dan yang terakhir kita juga akan membahas segmentation based on clustering ya. Jadi sebetulnya segmentation based on clustering ini juga salah satu tipe di dalam image segmentation ya. Karena yang base clustering ini kita akan menggunakan algoritma clustering untuk melakukan segmentasi sebuah image ya. Oke, kalau Anda tahu di mata kuliah machine learning, clustering itu kita bisa mengelompokkan ya, mengelompokkan sebuah objek di dalam sebuah image ya, yang memiliki kemiripan tertentu berdasarkan nilai pikselnya, dan kita bisa cluster nanti objek-objek yang mirip itu kita berikan warna yang sama, misalnya seperti itu. Nah, nanti kita bisa gunakan juga. Oke, kita mulai dulu dari apa itu image segmentation ya. Kalau Anda lihat di gambar ini, Anda bisa tahu kalau kita menggunakan algoritma image segmentation ya, metode image segmentation, kita bisa mendeteksi objek-objek yang ada di sebuah gambar. Jadi komputer bisa mengenali ya, komputer bisa mengenali apa saja objek yang ada di dalam sebuah gambar. Kalau kita tidak melakukan image segmentation, ya anggap saja ini sebuah image ya, yang bisa dibaca oleh sebuah komputer, tapi komputer hanya bisa menampilkan gambar itu berdasarkan pikselnya tanpa mengenali apa arti dari gambar tersebut kan ya. Nah, kalau kita menggunakan image segmentation, kita bisa memisahkan ya antara satu objek dengan objek yang lain. Kita bisa beri nilai piksel yang sama, atau kita bisa ibaratnya kita bisa kelompokkan ya mana sebuah orang ya, mana mobil, terus mana pilar, jangan mana aspal dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa gunakan image segmentation ini tujuannya agar mengajarkan komputer atau memberikan informasi ya. Komputer itu bisa membaca informasi terkait dengan objek yang ada di dalam sebuah image. Oke. Ini kalau kita lihat, kalau Anda pernah menonton film Squid Game ya, itu kan ada image segmentation juga karena dia bisa mengenali objek ya, objek manusia yang bergerak gitu kan ya, yang di game itu. Nanti kalau yang bergerak ditembak ya sama bonekanya itu kan. Itu kurang lebih sama kayak gitu. Jadi kita bisa mengenali sebuah objek itu menggunakan image segmentation. Dan mengapa kita butuh melakukan image segmentation ya? Ya, tadi seperti yang kita bahas ya, agar komputer bisa mengenali objek yang ada di dalam sebuah image ya. Contohnya kalau kita bicara di bidang medical ya, biomedical engineering. Jadi medical dengan bantuan teknologi informasi, misalnya kita punya sebuah gambar X-ray ya, X-ray, terus X-ray ini anggap saja ini merupakan X-ray di sebuah bagian tubuh manusia ya, dan tujuannya itu untuk mendeteksi apakah ada sel kanker atau tidak. Pasti kita bisa membedakan ya mana sel yang kanker sama sel yang bukan kanker. Dari bidang medical atau kedokteran pasti mereka sudah punya kriteria bagaimana cara membedakan antara sel kanker sama sel yang bukan kanker. Pasti mereka punya karakteristik yang berbeda. Nah, tujuannya kalau kita bisa menggunakan image segmentation ya, kita bisa mengenali ya mana sel yang kanker, mana sel yang bukan kanker. Secara otomatis ya, berdasarkan citra yang diambil menggunakan X-ray seperti itu. Jadi kalau kita lihat, kita bisa mengelompokkan ya, kita bisa mendeteksi
mana yang sel kanker, mana yang bukan sel kanker. Dan nanti image segmentation ini juga sebagai tahapan pre-proses ya. Jadi sebetulnya image segmentation ini kalau kita gabungkan dengan metode yang lain ya di computer vision atau di digital image processing, segmentation ini merupakan tahapan awal yang kita akan lakukan sebelum kita melakukan klasifikasi sebuah image ya. Jadi ini memang sel kanker kan ya. Kita belum tahu mana yang sel kanker, mana yang bukan sel kanker. Anggap saja ini sel yang akan kita lakukan segmentasi ya. Setelah itu, setelah kita segmentasi, kita sudah bisa mendeteksi objek mana yang merupakan ya objek itu kita pisahkan dengan background-nya. Setelah itu, setelah tahapan image segmentation, nanti image yang sudah kita segmentasi akan kita masukkan ke model klasifikasi. Misalnya kita mau menggunakan image classification ya. Nah, sebelum kita lakukan klasifikasi, kita bisa lakukan segmentasi terlebih dahulu sehingga kita bisa pisahkan dulu yang mana yang objek, mana yang background. Nah, kita bisa pisahkan terlebih dahulu. Tujuannya nanti kalau kita melakukan segmentasi di awal sebelum kita melakukan klasifikasi sebuah image ya, otomatis nanti komputasi yang dilakukan oleh komputer kita menggunakan model machine learning misalnya, itu akan lebih murah ya, akan lebih sedikit komputasinya, tidak seberat kalau kita tidak melakukan segmentasi. Dan juga kalau kita melakukan segmentasi ya, akurasi atau performance dari komputer kita ya, dari model machine learning kita bisa kita perbaiki. Sehingga tahapan proses ini kebanyakan kalau kita melakukan riset di image classification, tahapannya kita lakukan segmentasi terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke model machine learning kita. Oke. Dan mengapa ya kita butuh image segmentation ya? Ini pembahasannya masih sama ya. Ada banyak aplikasi ya, real case yang menggunakan image segmentation ini untuk ya di bidang industries, misalnya traffic control system, self driving cars ya, locating object in satellite images. Ya, banyak sekali sebetulnya untuk aplikasinya ya. Misalnya kita ingin membentuk smart car ya untuk bisa melakukan self driving cars ya. Jadi dia bisa membedakan mana ya objek yang di depannya itu merupakan objek benda. Misalnya kalau ada benda di depan mobil ya, atau ada mobil lain yang ada di depannya, dia bisa deteksi oh ada mobil di depannya, kita harus mengurangi kecepatan. Nah, seperti itu. Dan juga bisa juga kalau kita ingin menggunakan self driving car, saya yakin pasti di dalam model machine learning-nya dia akan mengenali marka jalan ya. Kita tahu marka jalan itu punya warna yang berbeda kan ya dengan aspal ya. Kalau kita lakukan segmentasi ya, kita bisa membedakan mana yang apakah kita sudah melewati marka jalan atau tidak gitu kan. Kita bisa gunakan marka jalan itu sebagai ya informasi ke mobil smart car kita kan ya. Jadi kita bisa menggunakan informasi tersebut agar mobil kita bisa berjalan secara otomatis. Dan juga bisa locating object in satellite images ya. Ya ini misalnya kalau di NASA misalnya ya, NASA punya kamera untuk mendeteksi planet baru misalnya ya. Itu pasti akan menggunakan image segmentation juga. Karena objek planet baru itu pasti akan dipisahkan dengan background-nya ya. Background-nya kan warnanya hitam misalnya kayak gitu, langit kan ya. Kita bisa pisahkan mana yang objek, mana yang bukan objek, mana yang background. Atau juga traffic control system ya. Ini bisa kita gunakan misalnya kalau kita ingin membuat sebuah traffic control system yang secara otomatis bisa memberikan keputusan mana ruas jalan yang kita berikan waktu lampu hijau yang lama ya. Kadang kalau masih manual ya di lampu merah ya yang tidak mempertimbangkan load dari tiap jalan itu bisa menimbulkan kemacetan gitu kan. Ini kebetulan kalau kita lihat ya sering ya kalau Anda pernah mendengarkan radio di Suara Surabaya misalnya, sering terjadi misalnya kalau ada ruas jalan yang macet ya, banyak mobilnya, tapi lampu merahnya itu lama, hijaunya cepat. Tapi yang kosong kebalikannya, hijaunya lama tapi merahnya cepat, nggak efektif gitu kan ya. Nah, kita juga bisa melakukan secara otomatis ya untuk ya dengan cara mendeteksi berapa banyak mobil yang ada di suatu ruas jalan ya. Sehingga kita bisa kombinasikan nanti dengan metode machine learning ya.
kita bisa tentukan, kita bisa ambil keputusan ya berapa lama harusnya waktu yang harus diberikan untuk lampu hijau ya di ruas jalan yang lebih ramai mobilnya ya, yang lebih banyak kendaraannya gitu. Nah, itu aplikasinya banyak sekali ya. Nanti bisa kita coba satu persatu. Tapi sekali lagi image segmentation ini merupakan tahapan pre-processing. Ya, setelah itu pasti kita akan kombinasikan dengan teknik machine learning yang lain ya untuk bisa mengambil keputusan. Nah, ini kita bahas bagaimana image segmentation itu bekerja ya. Tapi sebelum itu kita coba lihat, kita punya dua metode ya. Kita bisa melakukan object detection dan kita bisa melakukan segmentation atau instant segmentation ya. Bedanya kalau kita melakukan object detection, kita hanya mendeteksi sebuah objek itu, setelah itu kita gambarkan rectangle box ya. Jadi ini anjing ya, ini kucing gitu kan ya. Ini object detection. Dia mendeteksinya bukan ya dia tetap menggunakan pixel ya untuk mendeteksi sebuah objek, tapi dia tidak fokus ke objek itu, tidak fokus sampai dengan edge-nya ya, sampai dengan batasan antara objek itu dengan background-nya. Kalau yang image segmentation, nah kita bisa pisahkan ya mana objek itu, ya mana objek, mana background. Nah ini kan kita bisa tahu ya, ini objeknya objek anjing, ini background-nya bukan anjing gitu kan ya. Jadi kalau kita menggunakan image segmentation, nanti kita akan deteksi pixel mana yang termasuk ke dalam sebuah objek dan pixel mana yang bukan termasuk sebuah objek. Tapi kalau object detection, kita tidak sampai ke level edge ya. Dia hanya mendeteksi bahwa ini ada objek ya. Objek anjing kita berikan rectangle box ya. Ini objek kucing kita berikan rectangle box ya. Jadi tidak memisahkan objek itu dengan background-nya. Kalau segmentation tujuannya itu dia memisahkan objek itu dengan background-nya. Kita berikan warna yang berbeda misalnya untuk image segmentation ini. Dan nanti kita fokus ke image segmentation ya. Ini bukan instant segmentation, image segmentation ya. Jadi image segmentation itu akan membuat sebuah pixel wise mask ya for each object in the image ya. Jadi dia mendeteksi pixel-pixel mana yang termasuk ke dalam sebuah objek dan mana yang tidak termasuk ke dalam sebuah objek. Oke, nanti yang object detection ini kita akan pelajari di mata kuliah computer vision ya. Kalau yang image segmentation kita pelajari di mata kuliah DIP. Nanti kalau Anda tertarik mengenai object detection ya, ini juga cukup populer. Banyak sekali metode, algoritma, dan penelitian terkini yang digunakan untuk object detection. Dan aplikasinya juga cukup banyak ya. Tapi kita fokus dulu ke image segmentation. Nah, oke. Sedangkan untuk image segmentation sendiri ada dua ya. Yang pertama ini ya Anda bisa bedakan image 1 sama image 2. Kalau image 1 ini kita mendeteksi sebuah gambar orang ya. Pokoknya kelima orang ini kita deteksi bahwa kelima orang ini adalah person, bukan ya. Sedangkan untuk yang image kedua ini kita bisa pisahkan mana yang person 1, mana person 2, person 3, person 4 sama person 5. Jadi kita bisa pisahkan ya antara objek person dengan background, tapi kalau yang image 1 ini kita sebut sebagai semantic segmentation. Semantic segmentation. Jadi kita anggap bahwa sebuah objek itu ya itu sama ya. Misalnya kita punya gambar orang ya, ini orang. Kelima orang ini ya manusia. Tapi kalau yang instant segmentation ya, instant segmentation kita bisa pisahkan mana orang 1, mana orang 2, mana orang 3, mana orang 4 sama mana orang 5. Biasanya kalau yang instant segmentation ini kita gunakan untuk face detection. Nah, face detection tiap orang kan punya wajah yang berbeda-beda gitu kan ya. Ini ada wajah orang ke-1, wajah orang 2, kita bisa bedakan. Biasanya kalau yang instant segmentation kita gunakan untuk kasusnya ya, kita gunakan untuk face detection. Misalnya face detection untuk membuka sebuah kunci ya, membuka unlock HP, itu kita menggunakan yang instant segmentation. Oke, kalau yang semantic segmentation ini kasusnya sama kalau kita ingin mendeteksi misalnya di traffic control system tadi ya. Kita bisa melihat ya load mobil atau kendaraan di ruas jalan tertentu. Kita nggak penting mendeteksi ini mobilnya siapa, ini mobil
mereknya apa, ini mobil tipenya apa, kan nggak perlu. Yang penting kita tahu bahwa ini sebuah image ya, sebuah objek kendaraan ya, kita anggap menjadi sebuah objek ya. Terus kita hitung nanti berapa objek di sana. Itu yang semantic segmentation. Tergantung nanti kebutuhan kita di mana. Biasanya kalau untuk yang klasifikasi ya, klasifikasi phase ya, phase classification ya, kita lakukan segmentasi terlebih dahulu, baru nanti kita masukkan ke model machine learning-nya. Oke. Kita akan fokus dulu ke region based segmentation. Jadi kita kan ada dua ya, semantic segmentation sama instant segmentation. Jadi ini dalam artian mana ya, atau apa ya istilahnya, itu informasi apa yang mau kita dapatkan waktu kita telah melakukan segmentasi. Sedangkan untuk region based segmentation ini tipe segmentasinya. Nah, metode segmentasinya itu ada dua, region based segmentation sama edge based segmentation. Nah, ini kita bisa pilih mana yang lebih cocok ya, apakah region based atau edge based segmentation. Nah, kalau kita lihat ya, bedanya apa? Kalau region based ini bedanya adalah kita memisahkan sebuah objek dengan background-nya, ya kan? Tapi kita tidak mendeteksi edge-nya. Jadi objek itu dengan background-nya, ini kan ada objek apa namanya, objek gunung ya, ini ada objek langit, ini ada objek awan ya. Itu kita pisahkan dengan background-nya. Kita pisahkan dengan background-nya dan kita beri pixel warna yang berbeda dengan background-nya ya. Oke. Sedangkan kalau edge based segmentation, kita tidak memisahkan objek itu dengan background-nya, tapi kita mendeteksi edge-nya, gitu kan ya. Jadi edge-nya itu kita beri warna pixel yang berbeda. Objeknya, region-nya ya kita nggak kasih warna yang berbeda dengan background-nya. Kita hanya mendeteksi ininya saja, edge-nya saja. Ya kalau kita lihat memang kalau kita menggunakan edge based segmentation ya, edge based segmentation, komputasinya akan lebih ringan karena memang dia hanya mendeteksi edge-nya saja. Nah, dibandingkan kalau region based, ini kita bisa lihat ya, objek itu kita beri warna yang berbeda dengan background-nya. Nah, ini memang ya, karena kita menggunakan dua warna atau grayscale image ya. Jadi kalau setelah kita segmentasi nanti jadinya itu binary image ya, warnanya hitam atau putih. Kalau hitam dia mendeskripsikan sebuah objek, kalau putih berarti dia background. Seperti itu. Pokoknya kita pisahkan menjadi dua pixel yang berbeda. Gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan region based ataupun edge based segmentation ya. Nah, ini bedanya kalau kita menggunakan edge, kita mendeteksi tepinya ya. Kita berikan tepi dari sebuah objek itu dengan warna yang berbeda. Tapi kalau yang region based, kita berikan regionnya warna yang berbeda dengan background-nya. Oke, kita mulai dari yang paling simpel dulu, dan ini sudah sempat kalau nggak salah ya kita coba juga waktu di awal-awal belajar DIP ya. Jadi kita bisa menggunakan thresholding segmentation. Kita menetapkan threshold ya. Thresholdnya itu berupa nilai pixel. Misalnya nilai pixel itu nilainya sekian. Kalau dia di atas nilai thresholdnya kita beri warna putih. Kalau di bawah thresholdnya kita beri warna hitam. Misalnya seperti itu. Nah, jadi untuk thresholding ini based on the intensity. The pixel in an image get divided by comparing the pixel's intensity with a threshold value. Tapi challenge-nya adalah bagaimana kita menetapkan threshold yang paling tepat, gitu kan ya. Threshold mana yang paling tepat ya untuk bisa memisahkan antara satu objek dengan background-nya. Nah, banyak sekali nanti cara bagaimana kita menentukan threshold-nya. Cara yang paling simpel kita bisa menggunakan mean thresholding. Apa itu mean thresholding? Jadi kita akan mencari rata-rata nilai pixel yang ada di sebuah image. Dan nilai rata-ratanya nanti kita jadikan sebagai threshold, gitu kan ya. Nah, nanti kalau ada pixel yang nilainya itu lebih dari nilai rata-ratanya, kita beri warna putih. Kalau kurang dari, kita beri warna hitam atau sebaliknya, boleh silakan. Itu kan tinggal preferensi kita ya. Kalau kita mau yang objeknya dikasih warna hitam, terus yang backgroundnya dikasih warna putih atau sebaliknya, itu tergantung kita kan ya.
Nanti kita tinggal kurangi saja dengan 255. Nanti otomatis kan kebalik gitu kan. Nah, ini caranya bisa kita menggunakan thresholding segmentation. Nah, kita langsung coba saja. Kita langsung coba untuk menggunakan min thresholding ya. Sebentar, saya buka Google Colab saya dulu. Tapi sebelum ini mungkin ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya, bisa chat langsung di chat box. Kalau masih ada yang kurang jelas atau yang masih belum dipahami, silahkan nanti bisa langsung tanya. Sebetulnya segmentation ini bukan metode yang sulit ya. Jadi kita hanya memisahkan sebuah objek itu dengan background-nya. Dan ini akan menjadi menjadi tahapan pre-processing sebelum kita melakukan klasifikasi sebuah image ya. Beberapa real case-nya ya yang membutuhkan segmentasi, misalnya kita mungkin Anda pernah mencoba menggunakan menggunakan Google ya, Google Translate untuk menerjemahkan tulisan yang bukan tulisan Romawi ya. Jadi tulisannya tulisan misalnya tulisan Mandarin atau tulisan Jepang. Terus tulisan pokoknya bukan tulisan Romawi lah, tulisan Arab misalnya. Itu di Google Translate sepertinya ada fitur untuk mengcapture ya tulisan, nanti dia bisa mengenali tulisan itu, terus dia translate ya ke bahasa yang kita pilih. Dan itu juga menggunakan segmentasi karena dia akan memisahkan mana objek karakter sebuah huruf dengan backgroundnya. Misalnya kalau Anda menulis di kertas ya, tulisan Anda menggunakan tinta hitam, kertasnya kan warnanya putih. Nah, itu bisa kita lakukan segmentasi nanti. Nah, itu segmentasi tahapan awal ya. Jadi pre-processing. Nanti akan kita masukkan ke model machine learning untuk mengenali ini tulisan apa. Jadi intinya segmentasi ini tahapan pre-processing yang akan kita lakukan. Oke, kita coba saja ya. Sebentar. Saya share screen. Nah, ini misalnya kita akan melakukan segmentasi menggunakan min thresholding. Ini paling simpel ya, kita bisa menggunakan min thresholding. Jadi ini saya upload dulu gambarnya, misalnya gambar moon ya. Bentar, saya coba ambil dulu gambarnya di asetnya. Ini moon.tif. Oke, sudah saya upload. Nah, kita bisa mulai import CV2 ya. Karena kita nanti menggunakan ya OpenCV-nya sebetulnya hanya untuk membaca image-nya sih. Untuk thresholding-nya sendiri nanti kita bisa menggunakan array dari image-nya ya. Oke, kita coba langsung import matplotlib.pyplot splt. Ya, ini untuk menampilkan image-nya. Setelah itu kita panggil cv2.imread, kita panggil moon.tif-nya ya, moon.tif ya, kita bacanya pakai grayscale dulu ya. Setelah itu kita tentukan threshold-nya. Nah, threshold-nya itu kita bisa langsung
ambil dari moon.min ya. Jadi kita mengambil nilai rata-rata pixel yang ada di image moon ini. Nah, setelah itu kita bikin variabel baru moon underscore th. Ini menentukan, ini merupakan image yang sudah kita segmentasi menggunakan min thresholding. Nah, kita bisa langsung tuliskan seperti ini, moon greater than threshold. Nah, jadi nanti kita ambil moon yang nilainya itu lebih dari threshold ya, itu kita beri warna putih gitu ya. Oke, nah, kita coba langsung imshow saja, imshow moon underscore th ya, si mapnya sama dengan gray seperti ini. Kita coba dulu. Oke, nah, sebelum kita segmentasi, mungkin kita coba pengen tahu dulu gambar aslinya seperti apa. Gambar aslinya seperti ini ya. Jadi ini yang moon greater than threshold ya. Itu sebentar, ini kalau kita lihat sebetulnya yang lebih dari threshold ya, kita beri warna hitam ya. Kita nggak tahu sebentar thresholdnya, kita print saja ya. Kita print thresholdnya itu berapa. Thresholdnya 42 sekian ya. Kalau yang nilainya lebih dari 42, oh ya, yang nilainya lebih dari 42 itu akan diberi warna putih ya. Kalau yang kurang dari 42 warnanya hitam. Kalau pengen dibalik gimana? Ya tinggal ginikan saja kan ya. Kalau yang gambar yang ini hitam, backgroundnya putih kan tinggal gini aja, moon TH sama dengan 255 minus moon. Ini kita ambilkan moon TH-nya. Ini kebalikannya kan ya. Nah, ini bisa dicoba-coba. Jadi intinya kita harus tentukan threshold-nya dulu ya. Threshold-nya berapa, terus kita tuliskan seperti ini ya, moon greater than threshold ya. Kalau lebih dari threshold-nya kita beri warna putih. Kalau ingin kebalikannya, objeknya kita kasih warna hitam ya. Ini Anda sudah pelajari waktu belajar negatif image ya. Nah, negatif image itu kita gunakan untuk biasanya untuk mendeteksi objek yang lebih terlihat kalau kita berikan warna lebih gelap, terus background-nya warna putih. Nah, seperti ini. Oke, ini bisa dimain-mainkan sendiri nanti threshold-nya ya. Nah, ini yang paling simpel, kita bisa menggunakan min thresholding. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan. Cukup simpel ya. Oke, kalau ada pertanyaan saya lanjut dulu. Kita kembali ke slide-nya. Oke. Teknik selanjutnya untuk melakukan segmentasi ya, menggunakan region based segmentation. Yang kedua adalah menggunakan Otsu thresholding. Otsu thresholding ini cukup populer ya, karena sering digunakan untuk segmentasi image ya, karena dia cukup powerful dan performanya juga cukup bagus. Dan ini berbeda dengan min thresholding. Kalau thresholdnya sebelumnya kita tentukan menggunakan rata-rata. Kalau yang Otsu thresholding ini dia menggunakan rumus ya. The algorithm exhaustively search for the threshold that minimize the intra-class variance defined as weighted sum of variance of the two classes. Jadi intinya gini, dia akan mencoba ya, dia akan mencoba mulai dari pixel 0 sampai pixel 255 ya. Jadi ini memang kalau kita menggunakan Otsu thresholding ini komputasinya cukup lama karena kita harus mencoba thresholdnya itu mulai dari threshold ke 0 sampai threshold ke 255. Kalau image kita kecil, nggak masalah mungkin ya. Tapi kalau image kita besar misalnya, resolusinya besar, pasti akan membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama. Tapi sebetulnya apa? Kalau kita sudah tentukan thresholdnya, kita misalnya kita coba thresholdnya mulai dari 0 sampai 255. Nah, threshold ini kita akan masukkan ke sini, ke rumus T ya. Jadi ini variance kan ya. Ini sigma kuadrat itu menandakan nilai variance ya. Jadi kita akan mencari variance yang nilainya paling tinggi gitu ya. Paling kecil ya. Nah, minimize the intra-class variance. Kita nanti akan cari
varians yang nilainya paling kecil, tapi kita harus coba-coba mulai dari pixel 0 sampai 255. Jadi ini misal kita masukkan ke sini ya, W0 ini rumusnya W0T, kita akan hitung ya pixel yang nilainya kurang dari threshold, kita hitung jumlahnya berapa. Sedangkan yang W1 ini pixel yang nilainya lebih dari threshold. Gitu ya. Jadi W1T sama W0T itu merupakan, misalnya kita thresholdnya di sini ya. Misalnya saya tuliskan kita punya threshold di sini. Anggap saja thresholdnya di sini ya. Nah, jadi nanti threshold yang di sini kita hitung jumlahnya itu masuk ke sini. Masuk ke W0T, ini W0T. Saya coba tuliskan di sini. Yang di sini itu W0T ya. W0T. Kalau yang di sini W1T. Ini ya. Nah, kita hitung jumlahnya berapa pixel yang ada di sebelah kirinya threshold sama di sebelah kanannya threshold. Ya, setelah itu kita hitung variansnya. Ini kan kita masukkan ke sini ya. W0T ini dapat dari sini. W1T ini dapat dari sini. Nah, setelah itu kita hitung variansnya. Ingat ya, varians itu kita harus, rumusnya adalah ini ya. Kita harus hitung, bentar saya coba tunjukkan saja rumusnya, saya clear dulu. Bentar. Oke, ini saya share. Atau saya tuliskan aja di sini. Jadi varians itu lambangnya adalah sigma kuadrat ya. Jadi varians itu rumusnya adalah varians sama dengan sigma xi. X ini nanti pixelnya ya, dikurangi dengan x bar. X bar itu nilai rata-rata pixel itu dibagi dengan n ya. Nah, jadi ini kita akan cari ya nilai pixel ya. Jadi yang ada misalnya tadi di sini ya. Kita punya threshold di sini. Nanti kita akan cari ya jumlah pixel yang ada di sini. Tiap pixel yang nilainya di sini misalnya pixel 0 jumlahnya berapa. Terus dikurangi dengan rata-rata pixel yang ada di sebelah kiri. Itu nanti kita yang mulai dari yang W0 dulu. Kalau yang sebelah kanan ini untuk W1 ya kurang lebih sama juga. Kita cari variansnya. Nah, ini variansnya kita cari dikalikan dengan jumlah pixelnya. Nah, sebetulnya kalau ini kita kalikan jumlah pixelnya kan nanti hilang ya. N-nya ini kan N ya. Ini kan N sebetulnya kan. Ini dicoret, bisa dicoret di sini. Nah, tapi kita nanti cari variansnya. Nah, setelah itu kita tambahkan. Kita tambahkan dengan yang region yang ada di sebelah kanan threshold-nya ini. Nah, setelah itu kita tambahkan, kita cari nilai yang paling kecil, kombinasi yang paling kecil nilainya. Setelah kita tahu ya nilai yang paling kecil, nah kita bisa tentukan bahwa threshold itu adalah threshold yang paling optimal. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini ada gambar ya, ilustrasinya seperti ini ya. Nah, ini berhentinya di mana ini? Nah, ini interclass variance ya. Sebetulnya interclass variance ini kan minimal ya. Anggap saja ini yang minimal itu yang di sini, yang kurvanya paling tinggi ya. Nah, ini di sini ternyata. Ini yang threshold yang paling optimal. Yang intrakelasnya variansnya paling kecil. Gitu ya. Nah. Oke, kurang lebih seperti itu ya nanti untuk outshoot thresholding. Tapi outshoot thresholding ini kita bisa menggunakan library yang ada di OpenCV ya. Jadi Anda tidak perlu membuat fungsinya secara manual ya. Jadi Anda bisa langsung gunakan saja library yang ada di OpenCV ya. Oke. Nah, caranya cukup mudah ya. Lebih sedikit bahkan ya. Itunya apa namanya? Code-nya ya dibandingkan dengan yang
min thresholding ya, kita coba saja langsung. Kita coba menggunakan image yang sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, ini kita coba tuliskan. Jadi ini saya tambahkan code baru. Oh, ternyata kita tidak menggunakan itu ya, library-nya OpenCV, tapi menggunakan library-nya scikit-image ya. Scikit-image sama OpenCV sama-sama bisa Anda gunakan ya. Itu dua-duanya support di Python, jadi bisa dicoba saja. From scikit-image.filters import threshold underscore otsu ya. Setelah itu kita tentukan nilai thresholdnya itu dengan cara threshold underscore otsu. Nah, yang mau kita cari thresholdnya apa? Gambar moon-nya tadi yang sudah kita import sebelumnya. Terus moon otsu ini gambar otsu yang sudah kita lakukan segmentasi ya. Kita tuliskan seperti ini, moon otsu seperti ini. Terus kita tampilkan plt.imshow moon otsu map-nya sama dengan gray. Kalau kita lihat ya agak berbeda ya, agak berbeda dengan citra yang sebelumnya yang menggunakan min thresholding. Nah, ini kita nggak tahu mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek ya, tapi nanti tergantung ya image apa yang mau kita lakukan segmentasi di sini. Oke. Kalau misalnya kita mau jadikan gambarnya gambar negatif image ya, kita bisa tuliskan seperti ini. Moon Oke, gambar aslinya kita bisa print aja di sini, di tengah-tengah. LT-IMSHOW moon. Oke ya. Oke, ini yang menggunakan otsu thresholding ya. Nah, ini tergantung ya, mana yang terbaik itu tergantung case study-nya. Kalau kita lihat sih kayaknya lebih bagus yang ini ya, yang untuk mendeteksi sebuah objek moon ya, lebih bagus kita menggunakan min thresholding karena di sini nggak ada yang pecah dia ya. Kalau yang ini kan dia ada yang apa namanya dianggap sebagai warna putih ya. Tapi ini tergantung ya case study-nya. Kalau biasanya untuk deteksi itu ya, deteksi karakter ya, object character recognition atau OCR. Seperti yang tadi saya bilang ya, untuk mendeteksi sebuah karakter atau huruf ya, itu bisa lebih bagus kalau kita menggunakan yang otsu thresholding. Ya. Biasanya image-nya memang kita harus jadikan grayscale dulu ya. Kita jadikan grayscale agar nanti komputasi untuk segmentasinya tidak terlalu banyak ya. Komputasinya tidak membutuhkan waktu yang lama. Kita jadikan grayscale dulu. Oke, kita kembali lagi. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan. Otsu thresholding nanti bisa dicoba sendiri ya. Setelah ini, oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut dulu. Oke, yang terakhir kita akan menggunakan clustering segmentation ya. Clustering segmentation ini kita gunakan algoritma clustering ya untuk melakukan segmentasi, dan biasanya untuk clustering segmentation ini kita bisa gunakan image yang color ya, yang memiliki warna bukan grayscale. Grayscale bisa, yang color image juga bisa. Jadi clustering ini tujuannya adalah memisahkan populasi sebuah data point ke dalam beberapa grup ya. Misalnya kita ingin memisahkan ya, misalnya kita anggap bahwa di sebuah image itu ada 3 objek ya, 3 objek yang berbeda. Nah, kita bisa tentukan number of clusternya itu dengan nilai 3. Kalau kita menggunakan k-means clustering ya, ini kan k ya, k-nya kita bisa atur
angkanya berapa. Nah, jadi K itu merepresentasikan the number of cluster, atau kalau di image segmentation ini itu dia bisa merepresentasikan berapa jumlah objek yang berbeda dalam sebuah image ya. Memang algoritma clustering K-means ini kan yang paling sederhana ya. Kita bisa juga menggunakan algoritma clustering yang lain ya untuk melakukan segmentasi, tapi kita mulai dulu dari yang paling sederhana, yang K-means clustering ini. Jadi anggap saja kita ingin memisahkan ya. Kita asumsikan bahwa dalam sebuah image itu kita punya 3 objek yang berbeda. Nah, kita bisa tentukan K-nya itu 3. Seperti itu. Jadi nanti objek-objek yang sudah kita segmentasi, kita beri warna yang berbeda satu sama lain. Oke. Nah, caranya gimana region based clustering ini? Caranya gimana clustering segmentation ini menggunakan K-means ya. Ini kalau nanti Anda belajar machine learning akan diajarkan bagaimana cara algoritma K-means clustering itu bekerja. Atau mungkin Anda sudah pernah ya mendapatkan materi mengenai algoritma clustering K-means. Jadi intinya adalah kita akan menentukan dulu ya jumlah K-nya ya. Jumlah K-nya kita tentukan dan kita akan letakkan K itu di posisi yang random ya. Nah, jadi ini kan yang warna hitam ya. Ini warna hitam itu jumlah K-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, di awal dia letaknya berbeda. Letaknya random ya, dimanapun. Tapi seiring nanti kita melakukan looping ya di algoritma clustering ini, dia akan titiknya itu akan berpindah ya. Berpindah sesuai dengan nilai means-nya. Nilai means dari objek yang ada di dalam cluster tersebut. Oke, saya tidak akan menjelaskan lebih detail mengenai K-means clustering, nanti akan Anda dapatkan di mata kuliah machine learning ya. Nah, jadi intinya adalah K-means clustering ini kita akan menggunakan algoritma K-means ya untuk segmentasi. Kita harus tentukan dulu jumlah clusternya berapa. Setelah itu nanti ya algoritma itu bekerjanya dengan cara seperti ini. Nah, jadi setelah kita tentukan K-nya tadi ya, dia akan berpindah ya ke nilai titik yang optimal. Tapi optimal atau tidak itu tergantung jumlah looping kita. Loopingnya berapa banyak ya. Oke. Nah ini caranya kalau kita menggunakan K-means clustering. Kita langsung coba saja. Kita bisa menggunakan algoritma K-means clustering ini untuk segmentasi ya. Dan algoritma clustering ini untuk K-means ini kita akan coba ke image yang apa namanya, memiliki color ya, color image. Ini saya coba upload gambar foto Istanbul ya, Istanbul, kota Istanbul. Ini saya upload, oke. Kita akan menggunakan color image ini ya. Oke, kita panggil dulu library-nya from scikit-learn.cluster ya. Kita import K-means. Kita panggil Istanbul sama dengan cv2.imread istanbul.jpg tadi ya. Istanbul.jpg, oke. Setelah itu kita ubah dulu ya ke dalam bentuk RGB. Istanbul sama dengan cv2.cvtcolor Istanbul cv2.color bgr to RGB. Oke. Setelah itu Istanbul. Nah, ini kita akan bagi dulu ya. Nilai pixelnya itu menjadi rentangnya bukan 0 sampai 255 tapi 0 sampai 1. Oke. Kenapa? Oke, nanti kita coba lihat ya. Kita akan coba bedakan kalau kita rentangnya 0 sampai 1 sama 0,255 bedanya apa. Oke. Setelah itu kita akan convert ya. Kita akan convert nilai pixel atau bentuk image-nya ini kan dia. Kita coba print dulu ya. Kita print istanbul.shape ya. Dia kan shape-nya
berapa? Oh, sebentar. CV2, CVT color, BGR to RG. Sebentar. CVT color. Mungkin saya ada salah ketik. Mungkin ada yang tahu saya salah ketiknya di mana? CVT color ya, udah betul. Sudah betul ya. Istanbul equal. Nggak ada salah ketik ya, harusnya. Di gambarnya Pak, itu JPEG bukan JPG. Oh, ya, JPEG ya. Iya, iya. Ya, ya, ya. Oh ya, oke. Makasih. Oke, kita sudah punya ya image-nya ini resolusinya 400 kali 700 dan dia color image ya. Dia color image karena dia punya 3 layer. Layernya red, green, sama blue ya. Oke. Ini original image-nya resolusinya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan ubah dulu ya. Kita akan ubah bentuk ini ya, bentuk array-nya dari image ini ke dalam bentuk 2 dimensi. Jadi seperti ini. Saya akan buat lagi satu variabel Istanbul underscore n ya. Itu Istanbul.reshape. Reshape. Nah, Istanbul, nanti saya jelaskan ya. Shape indeks ke 0 dikali Istanbul.shape indeks ke 1. Setelah itu Istanbul.shape indeks kedua. Jadi saya ingin nanti untuk mempermudah algoritma K-means clustering ya, untuk mengcluster image, saya ubah resolusinya itu menjadi 35.000,3. Jadi saya jadikan array satu dimensi untuk pixel gambarnya ya. Yang semula ini kan bentuknya matriks ya, saya jadikan vektor dengan ya color image-nya nggak kita hapus. Jadi nanti kalau setelah kita lakukan reshape ya, itu resolusinya menjadi 35.000,3. Bentuk array-nya 35.000,3. Kita coba print dulu. Jadi 350.000,3. Ini gunanya agar mempermudah itu ya, mempermudah algoritma K-means clustering untuk mengcluster. Kenapa? Karena kan gini, anggap saja kita kan punya 3 gini ya. Kalau saya gambarkan, kita punya 3 gini ya. Kita punya 3 nilai vektor ya. Vektor red, green, red, blue, sama green. Red, green, sama blue kan ya. Blue. Jadi sebuah image itu dia punya 3 vektor ya. Ini nilainya red, ini green, sama blue. Bukan matriks ya. Kalau kita jadikan seperti ini ya, ini kan matriks ya. Kalau yang ini matriks. Kalau ini kan vektor ya. Jadi kita jadikan bentuk array-nya itu dia terdiri dari 3 vektor yang menyimpan nilai red, green, sama blue-nya. Itu ya. Ini untuk mempermudah algoritma K-means clustering-nya. Jadi dia anggapannya sebuah image itu dia punya 3 atribut ya. Atribut red, green, sama blue. Oke, saya clear dulu. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah ubah ya bentuk resolusinya. Kita bentar. Nah, setelah itu kita akan panggil algoritma K-means-nya ya. K-means equal K-means ya. K-means ini kita dapatkan dari sini kan. Jadi function algoritma K-means-nya saya simpan di sebuah variabel K-means.
Nah, k-means kita tentukan number of clusternya. Ya, kita coba dulu number of clusternya itu dengan nilai sama dengan 2. Jadi kita anggap bahwa dalam sebuah image itu ada dua objek yang berbeda. Anggapannya objek yang satu itu adalah objeknya, objek yang kedua itu backgroundnya. Nah, kita bisa nanti main-main ya jumlah clusternya berapa. Nah, kita tentukan random state-nya ini, ya random state-nya bisa kita atur ya. Kita tuliskan 0 saja. Dot fit ya, dot fit yang mau kita cluster apa? Istanbul ini, Istanbul M-nya ini yang sudah kita ubah bentuk array-nya menjadi 2 dimensi. Oke, setelah itu kita panggil lagi satu variabel cluster Istanbul. Oke, nanti saya jelaskan. Ini saya panggil k-means dot cluster ya, dot cluster underscore centers underscore k-means dot labels. Cluster Istanbul sama dengan k-means ya, k-means dot cluster centers, k-means dot labels. Oke, jadi setelah kita tadi ya kita fitkan ya, k-means ini menampung algoritma k-means clusteringnya, kita fitkan di variabel Istanbul underscore n yang sudah kita ubah tadi ya image-nya. Nah, setelah itu kita masukkan ini cluster Istanbul sama dengan k-means.cluster-centers, k-means.labels. Nah, sebentar, ini nanti saya jelaskan ya. Ini nanti akan jelas kalau saya sudah tuliskan codingan setelah ini. Oke. Jadi cluster Istanbul saya ketikkan dulu, nanti saya jelaskan. Pick to show, pick to show dot reshape Istanbul dot shape 0. Nah, ini kita ubah lagi ke bentuk awalnya ya, ke bentuk 2 dimensi lagi agar nanti bisa kita tampilkan di matplotlib-nya. Jadi intinya gini, oke saya coba ketikkan dulu biar nanti jelas. Istanbul.shape 1 Istanbul.shape 2. Oke, jadi cluster Istanbul itu lanjutan dari algoritma k-means clustering yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Jadi ini kan kita punya k-means-nya kan ya. Ini k-means-nya kita fitkan ke Istanbul. Nah, setelah itu kita bikin variabel baru yaitu cluster Istanbul. Yang cluster Istanbul ini merupakan image ya, image yang sudah kita clusterkan. Sama dengan k-means.cluster-centers, k-means labels ya. Jadi ini memang fungsi ya yang kita gunakan untuk menaruh ya hasil clusteringnya itu ke dalam sebuah variabel. Seperti ini. Oke, ini kita sudah reshape ya. Setelah kita lakukan clustering, ini kan masih dengan bentuk yang sebelumnya ya, masih dalam bentuk 2 dimensi yang seperti ini. Nah, kita ubah lagi ke dalam bentuk seperti awalnya ya, agar bisa kita tampilkan di mana di matplotlib ya. Nah, oke, setelah itu saya coba panggil plt.subplot ya, subplot. Size-nya misalnya kita tentukan 10,5 plt.subplot plt.imshow Istanbul, kita copy aja. Dua ini Istanbul, cluster Istanbul ini. Oke, sebentar ada yang salah ketik ini. Pick to show dot reshape, oke. Pick to show is not defined. Sebentar.
Bentar, ini ada yang kurang code-nya. Pick to show-nya belum saya tampilkan tadi ya. Sebentar, saya coba cek dulu. Oh, ini harusnya bukan pick to show ya, tapi ini. Nah, oke ya, sudah muncul. Jadi ini kita punya dua warna yang berbeda ya. Warna yang coklat sama warna yang abu-abu ya. Tapi kalau misalnya kita number of clusternya kita tambah misalnya jadi 3. Pasti ada 3 warna yang berbeda nanti. Nah, ada warna kuningnya sekarang. Kalau kita tambah lagi misalnya warnanya jadi 4 ya. Jadi ada 4 cluster. Nanti akan lebih banyak lagi objek yang dideteksi ya. Nah, ini kalau malah nggak kelihatan bedanya ya antara dengan yang gambar yang aslinya. Mungkin kita bisa coba gambar yang lain ya. Saya coba download gambar yang lebih kaya warna ya, atau lebih banyak objeknya, misalnya mountain ya. Hari ini saya coba terlalu besar. Oke, saya coba gunakan gambar yang tadi saya download ya. Saya rename menjadi mountain gitu aja, biar nggak panjang namanya. Mountain. Ini karena gambarnya cukup, resolusinya cukup tinggi ya. Jadi prosesnya agak memakan waktu. Oke, kita tunggu saja. Oh, ini kalau klasternya tadi 4 ya. Klasternya 4. Kalau klasternya misalnya saya ubah menjadi 3. Jadi anggapannya ini ada 3 objek. Sebenarnya ada 4 objek sih ini ya. Kalau kita coba lihat sebetulnya ini kan ada gambar apa ya, tanah. Ini gambar gunung, tapi gunungnya nggak ada esnya. Ini ada esnya gitu kan ya. Ini ada langitnya. Kalau yang ini kita klaster yang gambar area yang tidak ada esnya nggak terdeteksi gitu ya. Nggak apa ya istilahnya, nggak, dia dianggap sama dengan ini, sama dengan langit gitu. Oke, ini memang itu ya, butuh dicoba-coba ya. Yang paling optimal berapa number of clusternya. Kalau kita coba number of clusternya 2 misalnya, pasti ada 2 objek aja ini. Pasti tadi yang gambar apa? Gambar gunungnya sama langitnya itu 2 objek yang berbeda. Oh ini bahkan ini ya, gambar yang dideteksi hanya ininya, hanya apa namanya? Gambar area yang ada di sini saja, ini dianggap langit semua gitu kan. Nah, ini bisa dicoba-coba nanti ya, berapa yang paling optimal. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan kalau misalnya pakai apa clustering segmentation K-means ini kan tergantung dari berapa kali kita nge-looping ya, Pak ya. Nah, itu kita menentukan berapa kali loopingnya itu di mana ya, Pak? Pas di codingannya itu. Nih kayaknya di sini sih, kita bisa baca di ini, di K-means ini miliknya scikit-learn ini, kita coba baca saja. Scikit-learn K-means ya.
Ini kan juga ada distance-nya pakai apa gitu kan ya. Kita harus cari dulu kan ya ini. Number of cluster-nya default-nya 8. Terus parameternya apa lagi nih? Nah, ini iteration-nya default-nya 300 ini. Kalau kita mau ganti ya ditambahkan max iter ini di sini. Di sininya mana tadi? Nah, max iternya berapa? Kalau kita nggak tentukan ya ini default-nya 300 gitu ya. Kalau yang klasternya tadi, kalau number of clusternya nggak kita tentukan juga ya boleh sebetulnya, tapi nanti otomatis 8. Nah ini bisa itu sih bisa dibaca di dokumentasinya, gitu Givari. Ini distance-nya juga bisa kita hitung ya. Kalau kita K-means itu kan dia mencari kemiripan berdasarkan distance. Distance-nya bisa pakai Euclidean, bisa pakai distance yang lain ya, Minkowski, Manhattan, banyaknya untuk nanti bisa dibaca di ini di dokumentasinya. Itu lengkap sekali ya. OpenCV sama scikit-learn itu bisa nanti dicari kalau mau parameter-parameter yang mau diubah-ubah itu bisa dicari di sini. Oke, ada lagi mungkin? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut dulu ya ke edge-based segmentation. Ini yang terakhir ya. Sebentar saya kembali ke slide-nya dulu. Oke, kita lanjut ke edge-based segmentation ya. Jadi edge-based segmentation ini sebetulnya sudah pernah kita coba bisa menggunakan Sobel atau Laplace operator ya. Nah, ini step by step-nya untuk edge-based segmentation ya. Jadi ya ini bisa kita skip aja. Ini kurang lebih sama seperti kalau kita menggunakan Sobel atau Laplacian operator. Kalau kita menggunakan domain frekuensi gimana? Boleh-boleh saja. Kalau kita menggunakan domain frekuensi, Anda bisa menggunakan high pass filter ya. Oke, ini di contoh ini kita menggunakan yang Sobel misalnya. Nah, Sobel operator kita bisa gunakan ya. Sobel operator itu kalau dari miliknya ini ya, miliknya OpenCV. Kemarin kalau nggak salah ya, waktu terakhir ada Sobel miliknya Scikit-Image kalau nggak salah ya. Itu yang dia nggak butuh kernel X sama Y langsung jadi satu. Tapi kalau yang OpenCV ini kernelnya dibagi jadi dua. Kernel untuk X itu punya sendiri, kernel untuk Y punya sendiri. Jadi untuk yang edge-based segmentation ini kita bisa menggunakan Sobel ya atau Laplacian operator. Tapi yang di contoh ini kita menggunakan yang Sobel operator. Kita coba langsung saja. Kita menggunakan ini ya, gambar apa ini, gambar doc ya. Saya buka dulu gambarnya ya sebentar. Oke, saya upload gambarnya doc.jpg. Doc.jpg. Oke. Ya, kita langsung coba saja. Import NumPy SNP ya, kita import NumPy dulu. Doc sama dengan cv2.imread doc.jpg. Doc.jpg. Kita ubah ke grayscale aja. Terus kan nggak mungkin ya kalau kita mau mendeteksi image itu menggunakan color image ya. Ya boleh-boleh saja sih, tapi ini kita menggunakan yang grayscale image saja. Doc X ya, kita
tentukan dulu yang kernel yang di sumbu aksis X-nya ya. cv2.sobel, S-nya besar ya, sobel dot cv2.cv underscore 64F ya. Ini untuk tipe datanya 1,0 ya. 1,0 ini menentukan bahwa kita akan mendeteksi edge yang ada di X-aksisnya ya. Seperti itu. cv2 sobel ini kan dia fungsi untuk kernelnya ya. Kernelnya kalau ini kita berikan nilai 1,0 berarti kita menggunakan sumbu X ya. Tapi kalau 1,1 gimana? Nanti kita coba ya. Mungkin kalau kita tentukan 1,1 dia bisa otomatis, tapi kita coba saja. Nah, terus kita tentukan juga number of apa ya? Size-nya ya. Jadi ukuran kernelnya itu 5. Kalau 5 berarti 5 kali 5 kernelnya. Ini kita copy saja. Ini kita gunakan yang dot underscore y. Ini kita ubah menjadi 0,1. Ini ya. Terus dot sobel sama dengan np.sqrt. Nah, ini kita harus ini ya, hitung itunya. Kita kuadratkan terus kita akarkan ya dari sumbu X sama sumbu Y itu. Oke, np.sqrt dot underscore X pangkat 2 ditambah dot underscore Y pangkat 2. Ini yang sobelnya. Oke, untuk yang ininya kita copy aja dari sebelumnya. Nah, ini kita ubah 10,10. Ini misalnya yang doc aslinya ya. Doc, CMap sama dengan gray. Kalau yang ini doc yang sobelnya. Oke, keyword can be expressed sobel. Oh, ini plus ya. Ini kita bisa lihat ya. Gambarnya edge-nya bisa terdeteksi ya. Edge dari gambar doc ini ya. Nah, ini bisa kita coba-coba, case size-nya bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi ya. Nanti bisa dicoba-coba. Oke. Nah, ini kita mendeteksi edge-nya. Kadang juga kalau kita menggunakan model machine learning untuk klasifikasi image ya, kita cukup butuh apa namanya? Butuh edge itu sudah cukup biasanya untuk bisa mengklasifikasikan sebuah image ya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan model machine learning yang bukan deep learning ya, kalau deep learning dia bisa otomatis mendeteksi fitur secara otomatis sebetulnya. Nggak perlu pre-processing. Tapi kalau kita menggunakan model machine learning yang biasa, misalnya kayak KNN, ya SVM untuk klasifikasi image ya, ini sangat penting. Tahapan pre-processing ini untuk mendeteksi fitur nantinya. Nah, memudahkan model machine learning untuk mengklasifikasikan. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, yang tadi yang cluster itu, yang cluster N clusternya itu kita menentukan sendiri ya. Itu ada nggak cara misalnya kita menentukan base clusternya dari gambar itu? Atau memang harus ditentukan sendiri gitu? Kalau ya itu kekurangannya kalau kita pakai k-means clustering ya, itu kita harus coba satu-satu, kita tentukan sendiri. Tapi sebetulnya ada metode yang kita gunakan untuk ini ya. Itu sebetulnya bukan metode semua metode clustering pasti dia akan mencari berapa nilai K yang paling maksimal kan ya, jumlah base ya, base cluster yang paling maksimal itu berapa. Ini aja. Itu sebetulnya akan kita pelajari di mata kuliah machine learning ya untuk menentukan base clusternya. Tapi kalau kita coba searching ya, how to define the base cluster k-means misalnya. Itu ada perhitungannya ya. Bentar. Nah, Silhout namanya ya.
Namanya itu average Silhouette ini. Nah, kita coba baca saja. Ini kebetulan juga kalau Anda mengambil mata kuliah machine learning, ini materi di week 10 ya. Week 9. Anda mengambil machine learning atau enggak tadi? Alfian ya? Ya, ambil, Pak. Ambil ya. Oke. Nanti akan Anda pelajari di week ke-9 besok sebetulnya. Tapi yang nggak ambil nggak apa-apa. Ini sedikit itu aja sih, sedikit. Nggak saya jelaskan detail, tapi sedikit kayak apa ya, overview saja ya untuk menentukan gimana menentukan optimal klasternya gitu kan ya. Nah, ini namanya Silhouette ya. Sebentar, cara menghitungnya itu kita bisa menggunakan elbow method ya. Elbow method. Ya, nanti bisa dibaca sendiri sih sebetulnya. Terus Silhouette method ya. Nah, ini kalau ini nggak ada itunya ya, nggak ada rumusnya, ini cuman itunya saja, apa code-nya saja. Nah, bisa menggunakan sum of square method atau gini saja deh. Nanti ini kan slide-nya belum saya siapkan ya untuk yang menghitung the best cluster-nya. Jadi mungkin minggu depan saja saya akan ambil slide dari machine learning ya, mata kuliah machine learning untuk saya terangkan di mata kuliah DIP bagi yang nggak ngambil mata kuliah machine learning, biar nanti juga paham ya, gitu aja. Oke, nanti saya jelaskan minggu depan ya terkait dengan yang metode untuk clustering, menentukan the best number of clusternya. Oke, mungkin gitu aja. Nanti minggu depan saya akan ambil slide dari itu ya, machine learning, biar nanti lebih jelas. Kalau kita browsing gini nanti kan rumusnya nggak dapat ya, adanya langsung codingannya saja. Oke, mungkin gitu aja dulu. Ada yang lain mungkin pertanyaan? Nah, ini sementara kita harus ini sih tentukan manual. Tapi sebetulnya kalau kita menggunakan Silhouette atau elbow method tadi, kita tetap tentukan manual ya, rentang berapa sampai berapa. Tapi dari number of cluster itu mereka akan menghitung berapa jumlah cluster yang paling optimal. Tapi tetap kita harus nyoba mulai dari 0 sampai 0 nggak mungkin ya, mulai dari 2 sampai n ya. Number of cluster kan kita harus minimal ada 2 nilainya sampai ke n. Tapi setelah itu kita akan hitung menggunakan Silhouette atau elbow method tadi untuk mendapatkan ya nilai number of cluster yang paling optimal. Sama kayak tadi kita belajar apa tadi kelas apa Otsu method, kita akan coba ya mulai dari thresholdnya mulai dari 0 sampai 255, kita harus coba memang. Tapi nanti kita hitung nilai yang paling optimal itu berapa. Oke, kita kembali lagi ke slide-nya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masih punya sisa waktu cukup banyak ya, sekitar 1 jam. Anda bisa gunakan untuk mencari metode segmentasi yang lain selain yang sudah dijelaskan dan diimplementasikan di Python. Implementasikan di Python ya. Jadi Anda cukup mencari satu metode saja, satu metode untuk clustering, boleh edge based clustering, boleh region based, silakan dipilih. Setelah itu Anda buat dalam bentuk coding Python ya. Nanti file notebooknya bisa Anda kumpulkan di ULS, gitu ya. Jadi cari metode satu saja, satu metode saja. Silakan nanti Anda cari ya, Anda bikin code-nya, nanti file notebooknya bisa Anda kirimkan ke ULS ya. Mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Anda bisa mulai kerjakan dari sekarang ya. Oke, ini ada chat sebentar. Oke, oh ada error ya di bagian sopelnya. Boleh share screen? Siapa David ya? Izin share screen, Pak. Silakan.
Bentar. Errornya, warningnya apa itu di bawah? Itu gambar seminya yang mana? Belum diupload kayaknya. Oh iya, gambarnya nggak ada itu. Doc.jpg. Kalau yang di mana di aset itu semi_face. Ya, Nah, biasanya kalau di Python tuh error itu pasti di atasnya yang bagian yang salah. itu kayaknya memang itu tadi belum berhasil terupload ya. Nah, itu udah kayak. Oke ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau ada pertanyaan lagi, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada nanti kita bisa lanjutkan diskusinya di grup Telegram ya. Anda bisa mulai kerjakan tugasnya. Saya beri waktu sampai sekarang hari Rabu, hari Kamis besok ya. Silakan nanti diupload maksimal hari Kamis besok pukul 23.59 ya. Saya berikan linknya dulu di UMS nanti. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda. Saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Saya end meeting ya. Selamat pagi. Saya end meeting. Bapak, terima kasih. Terima kasih.